belajar mengenai rumus dari inverse. Di sini jika diketahui ada matriks A dengan elemennya adalah A, B, C, D, maka inverse matriks A itu disimbolkan dengan A pangkat negatif 1. Rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 per ini simbol dari determinan ya. 1 per determinan A kali adjoin A sama dengan 1 per determinan A itu kan dia diperoleh dari perkalian dua bilangan yang menyamping ke kanan, ya kan? Ini jadi yang dikalikan A kali D dikurangi dua bilangan yang menyamping ke kiri, yaitu B kali C. Untuk determinan sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Kemudian adjoin A itu diperoleh dari elemen yang menyamping ke kanan ini itu ditukar tempatnya. Jadi awalnya A-nya di atas, D di bawah, sekarang ditukar menjadi D-nya di atas, A-nya di bawah. Sedangkan dua angka yang menyamping ke kiri itu biarkan dia tetap pada tempatnya masing-masing, tetapi masing-masing ini diberi tanda negatif. Jadi rumus dari A inverse sebetulnya hanya ini saja. Nah, hanya ini bentuk umumnya seperti ini. Setelah dijabarkan, nanti inilah sebagai rumus inverse-nya. Oke. Contoh yang pertama, tentukan inverse dari matriks L dengan elemennya 4, 1, 7, 2. Untuk mencari inverse dari matriks L, maka kita tuliskan dulu simbolnya. Kalau inverse matriks A itu A pangkat negatif 1. Kalau inverse dari matriks L, maka bisa dituliskan dengan L pangkat negatif 1 sama dengan 1 per, kalau sini determinan A, maka ini determinan L kali adjoin L. Oke, ini saya bawa ke sini. Jadi L inverse sama dengan 1 per determinan L. Determinan L itu diperoleh dari dua angka yang menyamping ke kanan. Ini kita kalikan dulu ya. Ada 4 kali 2, kemudian dikurangi perkalian dua angka yang menyamping ke kiri, yaitu ada 1 kali 7. 1 kali 7. Kemudian ini kita kalikan dengan adjoin L. Adjoin L itu siapa? Adjoin L itu lihat dari sini. Kita lihat yang menyamping ke kanan. Dua bilangan yang menyamping ke kanan ada 4, 2. Kita tukar posisinya. Awalnya 2 di bawah, sekarang dia di atas. 4 yang di atas, sekarang dia posisinya di bawah. Oke. Kemudian dua bilangan yang menyamping ke kiri, di sini ada 1, ada 7. Dia tetap pada tempatnya masing-masing. Namun sekarang dia diberi tanda negatif, sini juga diberi tanda negatif ya. Sama dengan 1 per 4 kali 2 hasilnya 8 dikurangi 1 kali 7 hasilnya 7. Kemudian ini adjoinnya ada 2, negatif 1, negatif 7, 4. Sama dengan 1 per 8 dikurangi 7 hasilnya 1. Kemudian adjoinnya 2, negatif 1, negatif 7, 4. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Adjoinnya 2, negatif 1, negatif 7, 4. Sama dengan 1 kali matriks ini berarti hasilnya tetap sama ya. Tetap sama dirinya sendiri. Matriks yang berelemen 2, negatif 1, negatif 7, 4. Nah, ini adalah hasil dari inverse matriks L. Oke, sekarang contoh yang kedua, tentukan inverse dari matriks Q elemennya 3, 2, 9, 5. Sama seperti tadi, tulis dulu simbolnya. Kalau matriks Q inverse-nya bisa ditulis dengan Q pangkat negatif 1. Rumusnya adalah 1 per determinan Q kali adjoin Q, karena matriksnya adalah matriks Q. Oke, kita bawa ke sini. Q inverse sama dengan 1 per determinan Q. Sama caranya seperti kemarin dan yang tadi, determinan Q, maka dua bilangan yang mengarah ke kanan ini kita kalikan. Jadi di situ ada 3 kali 5, kemudian dikurangi dua bilangan yang menyamping ke kiri, yaitu 9 kali 2. Ini ada 9 kali 2.
kali adjoint key. Adjoint key artinya kita lihat dulu dua bilangan yang menyamping ke kanan ini, kita tukar tempat, 5 yang awalnya di bawah sekarang posisinya di atas, kemudian 3-nya sekarang di bawah ya. Kemudian kita perhatikan dua bilangan yang menyamping ke kiri, ada 9, ada 2, dia tepat pada tempatnya tapi kita beri tanda negatif. Jadi yang tukar hanya yang di sebelah kanan. Jadi bilangan yang menyamping ke kanan itu ditukar tempatnya. Sama dengan 1/3 kali 5, 15 dikurangi 9 kali 2, 18. Kali adjointnya 5, negatif 9, negatif 2, 3. Sama dengan 1/15 dikurangi 18, ada negatif 3. Kali adjointnya 5, negatif 9, negatif 2, 3. Sama dengan, nah ini adalah operasi perkalian skalar dengan matriks. Maka caranya seperti sebelumnya, masing-masing elemen pada matriks kita kalikan dengan skalar. Sehingga ini negatif 1/3 kali 5, sampingnya sini negatif 1/3 kali negatif 9, kemudian yang ini negatif 1/3 kali negatif 2, kemudian yang sini negatif 1/3 kali 3. Sama dengan negatif 1/3 kali 5, yaitu negatif 5/3. Ini bisa kita sederhanakan, 3 dibagi 3 1, 9 bagi 3 2, sehingga negatif 1 kali negatif 2 hasilnya adalah positif 2. Negatif kali negatif positif, 1/3 kali 2 hasilnya 2/3. Kemudian yang ini juga bisa kita sederhanakan, 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. Negatif 1 kali 1 hasilnya adalah negatif 1. Ini adalah hasil dari inverse matriks Q. Sekarang contoh soal yang ketiga, ada matriks A dan ada matriks B. Yang ditanya tentukan A inverse B. Maka kita harus tentukan dulu siapa ya matriks dari hasil A inverse. Oke, kita jabarkan dulu. A inverse sama dengan 1 per determinan A kali adjoint A. A inverse sama dengan 1 per determinan A. Determinan A maka lihatnya ke matriks A. Perhatikan dulu dua angka yang menyamping ke kanan, yaitu ada 2 sama 1. Kita kalikan, ada 2 kali 1, kemudian dikurangi perkalian dua angka yang menyamping ke kiri, yaitu ada negatif 3 kali 0. Negatif 3 kali 0 kali adjoint A, maka perhatikan dua angka yang menyamping ke kanan dulu, posisinya kan ditukar ya, maka yang awalnya 2 di atas sekarang 2 di bawah, satunya di bawah sekarang dia di atas. Kemudian negatif 3 sama 0 tepat pada tempatnya, masih di tempatnya masing-masing, tapi ini kita beri tanda negatif ya, masih di tempatnya tapi masing-masing diberi tanda negatif. 0 kalau diberi negatif kan hasilnya tetap 0 ya, jadi negatifnya saya hilangkan. A inverse sama dengan 1 per 2 kali 1 hasilnya 2 dikurangi negatif 3 kali 0 hasilnya adalah 0. Kali adjointnya 1, negatif ketemu negatif jadinya positif 3, 0, 2. A inverse sama dengan 1 per 2 kurangi 0, 2 ya. Kemudian adjointnya 1, 3, 0, 2. Nah ini hasil dari A inverse. Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang ditanyakan soal. Yang ditanyakan adalah A inverse kali B, sama dengan kita masukkan ke sini A inverse-nya setengah kali 1, oh ya, 1, 3, 0, 2. Kemudian matriks B-nya ada 1, negatif 2, 3, 5. Sama dengan setengahnya biarkan tetap dia setengah.
Kemudian kita operasikan dua matriks ini, perkalian matriks dengan matriks. Terlebih dahulu tentukan ordonya masing-masing. Di sini ordo matriksnya adalah barisnya ada 2 kali kolomnya juga ada 2. Matriks yang satunya barisnya juga ada 2 kali kolomnya juga ada 2. Kemudian bilangan yang di tengah ini bisa kita coret-coret, tersisa 2 angka ini, yaitu 2 kali 2. Ya, sehingga nanti perkaliannya kedua matriks ini akan menghasilkan matriks baru yang berordo 2 kali 2. Matriks berordo 2 kali 2 artinya matriks itu punya 2 baris dan 2 kolom. Nah, kita tulis dulu, ini ada baris 1, baris 2, kemudian sini ada kolom 1, sini juga ada kolom 2. Kita cari elemennya masing-masing. Pertama, elemen di sini terletak pada baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1. Ini sebagai matriks 1, ini sebagai matriks 2. Baris selalu punyanya matriks 1. Nah, baris 1 matriks 1 elemennya adalah 1, 3 ini ya. Nah, ini elemen dari baris 1 matriks 1. Kalau kolom 1, kolom selalu punyanya matriks yang kedua. Kolom 1 matriks 2 elemennya juga ada 1, 3. Nah, ini sama ini dikalikan. Pasangannya ada 1 kali 1. Kemudian yang kedua ada 3 kali 3. Kedua pasangan ini kita jumlahkan. Sekarang di sini sampingnya ada elemen yang terletak pada baris 1 kolom 2. Baris selalu punyanya matriks 1. Baris 1 matriks 1 masih dengan 1, 3. Kalau kolom dia selalu punyanya matriks yang kedua. Nah, kolom 2 matriks yang kedua ini ya, kolom 2 matriks yang kedua yaitu negatif 25. Sehingga ini kita kalikan dengan ini, pasangannya ada 1 kali negatif 2, kemudian ada 3 kali 5. Setiap pasangan ini dijumlahkan. Selanjutnya di sini ada elemen yang terletak pada baris 2 kolom 1. Baris selalu punyanya matriks 1. Baris 2 matriks 1 elemennya ini 02, baris 2 matriks 1. Kolom selalu punyanya matriks kedua. Kolom 1 matriks 2 elemennya adalah 1, 3. Sehingga ini bisa kita pasang-pasangkan. Yang pertama pasangannya ada 0 kali 1, kemudian ada 2 kali 3. Ini setiap pasangan dijumlahkan. Kemudian elemen yang terakhir terletak pada baris 2 kolom kedua. Baris selalu punyanya matriks 1, baris 2 matriks 1 masih dengan 02, kemudian kolom selalu punyanya matriks 2. Kolom 2 matriks 2 elemennya masih dengan negatif 25. Kita pasang-pasangkan, ada 0 kali negatif 2, kemudian ada 2 kali 5. Setiap pasangan selalu dijumlahkan. Sama dengan jangan lupa masih ada setengah, kemudian matriksnya 1 kali 1, 1, ditambah 3 kali 3, 9. Yang sini 1 kali negatif 2 hasilnya negatif 2, ditambah 3 kali 5 hasilnya 15 ya. Yang sini 0 kali 1, 0, ditambah 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian 0 kali negatif 2 hasilnya 0, ditambah 2 kali 5 hasilnya 10. Sama dengan setengah kali 1 tambah 9, 10. 15 dikurangi 2 hasilnya 13. 0 tambah 6 hasilnya 6. 0 tambah 10 hasilnya 10. Kemudian sama dengan perkalian skalar dengan matriks ya. Artinya setiap elemen pada matriks kalikan dengan skalarnya. Yang sini ada setengah kali 10, yang sampingnya ada setengah kali 13, kemudian ada setengah kali 6, kemudian ini ada setengah kali 10. Sama dengan setengah kali 10 atau 10 bagi 2 hasilnya 5. Ini biarkan tetap pecahan aja ya, kan ini tidak bisa dibagi 2, tidak bisa ketemu bilangan bulat.
maka biarkan tetap pecahan 13/2. 6 bagi 2 hasilnya 3, 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi ini hasil dari perkalian A inverse kali B. Sekarang contoh yang keempat. Diketahui ada matriks A yang ditanya A transpose kemudian diinverskan, atau yang ditanya inverse dari A transpose. Artinya langkah pertamanya kita cari dulu siapa itu A transpose. Masih ingat kalian dengan A transpose? A transpose sama dengan artinya baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Di sini negatif 46 itu baris ditulis mendatar, kalau ditranspos maka negatif 46 ditulis secara menurun atau ditulis dalam kolom. Kemudian baris 2 setelah ditranspos menjadi kolom 2 ditulis menurun. Nah, ini adalah A transpos. Sekarang kita cari inverse dari A transpos. Inverse dari A transpose sama dengan caranya sama, berarti ini matriksnya adalah A transpose ya yang diinverskan. Caranya 1 per determinan A transpose kali adjoin A transpose sama dengan 1 per determinan A transpose, maka sekarang lihatnya ke A transpose. Determinannya, maka perhatikan dulu dua angka yang menyamping ke kanan. Dua angka yang menyamping ke kanan ada negatif 4 sama 1. Kita kalikan negatif 4 kali 1. Kemudian dikurangi perkalian dua angka yang menyampingnya ke kiri, yaitu negatif 2 kali 6. Negatif 2 kali 6. Kali adjoin A transpose. Adjoin A transpose, maka lihatnya ke A transpose lagi. Perhatikan yang menyamping ke kanan, negatif 4 sama 1 ditukar tempatnya. Satunya sekarang di atas, negatif 4-nya di bawah. Kemudian negatif 2 sama 6 tetap di tempatnya sini, tapi ini diberi tanda negatif. Jadi negatif 2 sama 6 tetap pada tempatnya masing-masing, jangan lupa diberi tanda negatif. Oke, kita lanjutkan ke sebelah sini sama dengan 1 per ini tadi negatif 4 kali 1 hasilnya negatif 4 dikurangi negatif 2 kali 6 hasilnya adalah negatif 12. Kemudian ini adjoinnya 1, negatif ketemu negatif jadinya positif 2 ya. Kemudian ini negatif 6, sini negatif 4. Sama dengan 1 per negatif 4, negatif ketemu negatif hasilnya positif 12. Kemudian adjoinnya 1, 2, negatif 6, negatif 4. Sama dengan 1 per 12 kurangi 4 hasilnya 8. Ini 1, 2, negatif 6, negatif 4. Perkalian skalar sama matriks kita kalikan. 1 per 8 kali 1. Kemudian ini 1 per 8 kali 2. Yang sini 1 per 8 kali negatif 6. Yang sini 1 per 8 kali negatif 4. Sama dengan 1 per 8 kali 1 hasilnya dirinya sendiri, yaitu 1 per 8. Kemudian ini 1/8 kali 2 hasilnya 2 per 8. Kemudian ini negatif 6 per 8. Yang sini negatif 4 per 8. Kalau ini mau disederhanakan boleh, atau sampai sini saja juga boleh. Jadi ini hasil dari inverse A transpose. Sekarang soal nomor 5. Diketahui ada matriks A dan ada matriks B. Yang ditanya B kali A kemudian diinverskan atau inverse dari perkalian B kali A, sehingga kita bisa cari dulu perkalian B dengan A, perkalian matriks dengan matriks ya. B A sama dengan matriks B nya ada negatif 2, 1, 0, 5 kali matriks A nya ada negatif 4, 0, 1, 3. Oke, kita kalikan matriks dengan matriks. Yang pertama jangan lupa tentukan ordo dulu. Ordo matriks yang sini yaitu ordonya barisnya 2,
kolomnya juga ada 2, maka ordonya 2 kali 2. Yang sini pun sama, barisnya ini ada 2 kali kolomnya juga ada 2, maka ordonya 2 kali 2. Kemudian bilangan yang tengah ini bisa kita coret-coret ya karena sama, sehingga hasil perkalian B kali A nanti matriks baru yang berordo 2 kali 2. Sehingga kita di sini bisa buat sketsanya dulu. Sketsa dari matriks yang berordo 2 kali 2, artinya barisnya ada 2, ini baris 1, baris 2, kemudian kolomnya juga ada 2, sini kolom 1, yang sini kolom 2. Caranya sama seperti sebelumnya tadi, tentukan dulu elemen yang di sini, dia terletak pada baris 1, kolom 1. Misalkan ini sebagai matriks 1, ini sebagai matriks 2. Baris selalu punyanya matriks 1, kalau kolom selalu punyanya matriks 2. Baris 1, matriks 1, elemennya adalah negatif 2, 1. Kalau kolom 1, matriks 2, elemennya ada negatif 4, 1. Nah, kita kalikan atau kita pasangkan ini, ada negatif 2 kali negatif 4 ya, kemudian 1 kali 1. Pasangan ini dijumlahkan. Kemudian elemen sebelahnya ini terletak pada baris 1, kolom 2. Baris selalu punyanya matriks 1, kolom selalu punyanya matriks 2. Baris 1, matriks 1 masih dengan negatif 2, 1. Kolom 2, matriks 2 sekarang dengan 0, 3. Nah, ini pasangkan dengan ini. Pasangan yang pertama ada negatif 2 kali 0, kemudian ada 1 kali 3. Setiap pasangan selalu dijumlahkan. Kemudian yang sini, ini tadi baris 2 ya. Ini artinya dia terletak pada baris 2, kolom 1, baris selalu punyanya matriks 1, kolom selalu punyanya matriks 2. Oke, kemudian baris 2 matriks 1, baris 2 matriks 1 ini ada 05, kemudian kolom 1, matriks 2 ada negatif 4, 1. Sehingga ini kita pasangkan, pasangannya ada 0 kali negatif 4, kemudian ada 5 kali 1. Nah, ini operasinya dijumlahkan. Kemudian elemen yang sini, dia terletak pada baris 2, kolom 2. Baris selalu matriks 1, kalau kolom selalu matriksnya matriks 2. Baris 2, matriks 1 masih dengan 05, kalau kolom 2, matriks 2 selalu dengan 03. Bukan selalu, tapi masih dengan 03. Nah, kita pasangkan ini dengan ini, 0 kali 0, kemudian pasangan yang kedua ada 5 kali 3. Setiap pasangan ini jangan lupa selalu dijumlahkan. Oke, kita bawa ke sini, sama dengan negatif 2 kali negatif 4 hasilnya 8, ditambah 1 kali 1, 1. Yang ini negatif 2 kali 0 hasilnya 0, ditambah 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Kemudian ini 0 kali negatif 4 hasilnya 0, ditambah 5 kali 1 hasilnya 5. 0 kali 0 hasilnya 0, ditambah 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Sama dengan 8 tambah 1, 9, 0 tambah 3, 3, 0 tambah 5, 5, 0 tambah 15, hasilnya adalah 15. Apakah sudah berhenti sampai di sini? Belum, ini tadi adalah hasil dari B kali A. Nah, yang dicari adalah inverse dari B kali A. Kalau sudah ketemu B kali A, kita sekarang bisa cari inverse-nya B kali A. Caranya sama seperti sebelumnya rumusnya, yaitu 1 per determinan B kali A kali adjoin B A. Sama dengan 1 per determinan BA, maka perhatikan dulu angka yang menyamping ke kanan ya. Ada 9 kali 15.
9 kali 15, kemudian dikurangi perkalian dua angka yang menyamping ke kiri, yaitu 3 kali 5 kali adjoin BA. Adjoin BA berarti ini kita perhatikan dulu angka yang menyamping ke kanan, tukar posisinya, 15 di bawah, sekarang di atas, 9 di atas, sekarang posisinya di bawah. Kemudian 3 sama 5 tetap di sini tapi dikasih tanda negatif. Sama dengan 1 per 15 kali 9 hasilnya adalah 135, dikurangi 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Kemudian adjoinnya 15, negatif 3, negatif 5, 9. Sama dengan 1 per 135 dikurangi 15 hasilnya adalah 120. Adjoinnya 15, negatif 3, negatif 5, 9. Sama dengan perkalian skalar ya ini. Perkalian skalar dengan matriks. Saya bawa ke atas sini. Sama dengan 1 per 120 kali 15. Kemudian 1 per 120 kali negatif 3. Kemudian 1 per 120 kali negatif 5. 1 per 120 kali 9. Sama dengan ini 15 per 120, kemudian negatif 3 per 120, kemudian negatif 5 per 120, kemudian 9 per 120. Mau begini saja boleh atau mau disederhanakan hasilnya pun boleh. Nah, inilah tadi mengenai inverse matrix. Ada syarat dua matriks yang dikatakan saling inverse, kemudian ada rumus inverse, dan ada contoh-contoh soal yang berkaitan dengan rumus inverse matrix. Baik, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.